tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Klasul Amal, dari kelas C2 mata kuliah pengujian perangkat lunak, Stambuk 130/2018-0157, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1. Oke, jadi untuk tugas 1 ini saya ambil studi kasusnya itu Sistem Informasi Perpustakaan Online berbasis web. Oke, jadi Sistem Informasi Perpustakaan ini saya ambil dari jurnal yang ada, kemudian saya akan melakukan analisis. Oke, yang pertama itu metode pengukuran. Metode pengukuran itu terbagi atas 2. Yang pertama itu metode direct dan ada metode indirect. Untuk pada kesempatan ini saya mengambil metode indirect. Metode direct. Metode direct itu adalah metode pengukuran di mana langsung dilihat hasilnya. Jadi pengukuran yang akan langsung keluar hasilnya. Metode direct itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada beberapa macam. Yang pertama itu metode direct mengenai biaya. Oke, saya akan bahas mengenai biaya. Untuk kebutuhan proyeknya itu yang pertama ada project management. Yang pertama ada project manager, ada surveyor, ada sistem analis, ada desainer, ada programmer, dan ada software tester. Jadi di project management ini ada 6 bagian. Nah, untuk waktu kerjanya itu project manager itu dia bekerja selama 45 hari dengan biaya per hari itu 300.000, sehingga memakan total biaya sebesar 13.500.000. Untuk yang kedua, surveyor, unit kerjanya atau unit harinya itu sebanyak 5 hari. Untuk biaya per harinya itu 100.000. Jadi total untuk 5 hari itu biayanya 500.000. Lanjut ada sistem analis. Sistem analis ini dia bekerja selama 8 hari. Unit kerjanya selama 8 hari. Kemudian biaya per harinya itu ada 130.000. Untuk total biayanya itu ada 1.040.000. Oke, lanjut yang keempat itu ada desainer. Desainer ini dia bekerja selama 8 hari juga. Untuk biayanya per hari itu ada 50.000. Kemudian total biayanya ada 400.000. Kemudian lanjut ada programmer. Programmer ini dia bekerja selama 30 hari. Untuk biaya per harinya itu ada 150.000 dengan total biaya 4.500.000. Kemudian selanjutnya ada software tester. Dia bekerja selama 6 hari. Biayanya per hari itu 100.000. Kemudian total biayanya ada 600.000. Kemudian lanjut yang kedua itu ada hardware.
Untuk hardware sendiri itu cuman ada satu, yaitu komputer. Komputer ini akan digunakan untuk nanti pada perpustakaan untuk operasional. Itu biayanya sekitar 3 juta. Lanjut ada yang ketiga, software. Software itu terbagi atas 3. Yang pertama instalasi sistem, biayanya itu 150. Kemudian untuk database-nya selama 1 tahun itu ada 200.000. Kemudian web hosting sebagai server websitenya itu untuk selama 1 tahun dengan biaya 300.000. Kemudian yang keempat ada testing. Nah, untuk testing ini cuma ada satu, yaitu testing aplikasi sebesar 500.000. Kemudian nomor 5 itu ada training and support. Untuk biaya training cost-nya itu selama 6 hari pelatihan itu ada 500.000, total 3 juta. Dan terakhir itu ada maintenance atau biaya-biaya perbaikan jika terjadi masalah. Itu misalnya update data selama 1 tahun. Untuk per bulannya itu dia 100.000. Jadi total 12 bulan itu ada 1.200.000. Jadi untuk total estimasi proyeknya itu ada 28.890. Oke, lanjut. Metode direct yang selanjutnya itu line of code, kecepatan dan kesalahan. Oke, yang pertama untuk line of code-nya itu untuk sistem informasi perpustakaan ini dia mempunyai beberapa halaman, ada form login sampai dengan halaman pengunjung. Jadi untuk form login itu ada 31 baris kode. Kecepatan untuk diaksesnya itu selama 3 detik. Untuk kesalahannya itu tidak ada. Kemudian untuk halaman home setelah login itu baris kodenya ada 55. Kemudian kecepatan aksesnya itu ada 2 detik dan kesalahannya itu tidak ada. Untuk halaman katalog buku baris kodenya ada 44. Kemudian kecepatan aksesnya itu ada 5 detik, kesalahannya tidak ada. Halaman tambah buku ada 38 baris kode, kecepatannya 3 detik, kesalahannya tidak ada. Untuk halaman import buku ada 22 baris kode, kecepatannya 10 detik, kesalahannya tidak ada. Halaman pinjaman 38 baris kode, 5 detik, tidak ada kesalahan. Halaman aktivitas 70 baris kode, 2 detik, tidak ada kesalahan. Halaman data anggota 63 baris kode, 5 detik, tidak ada kesalahan. Halaman database itu ada 15 detik, kecepatannya 0 detik karena ini tidak ada yang ditampilkan, cuma halaman database. Bagaimana cara aplikasi ini terhubung dengan database, itu kesalahannya tidak ada. Kemudian halaman pengembalian maksudnya baris kodenya itu 38, kecepatannya itu 3 detik, kesalahannya tidak ada. Kemudian halaman pengunjung itu ada 44 detik, kecepatannya 5 detik dan kesalahannya tidak ada. Jadi total jumlah baris kodenya itu ada 458. Oke, lanjut. Di sini saya menjelaskan mengenai kecepatan memori. Jadi di sini saya ambil hosting. Untuk hostingnya itu sendiri untuk hostingnya sendiri itu biayanya selama 1 tahun itu ada 300.000. Untuk ukuran memorinya dia ada 3 GB, penyimpanannya limited, bandwidthnya untuk akses
websitenya itu juga unlimited dan dia free SSL. Oke, kita lanjut mengenai kualitas perangkat lunak. Untuk kualitas perangkat lunak ini dia dibagi atas 3. Yang pertama itu ada kontrol. Nah, di kontrol ini saya ambil paradigma goal question metric. Nah, di goal question metric ini dia dibagi atas 3. Yang pertama tingkat konseptual, yang kedua tingkat operasional, dan yang ketiga itu tingkat kuantitatif. Tingkat konseptual ini berkaitan dengan tujuan aplikasi dibuat. Tujuannya itu untuk memberikan sistem informasi bagi perpustakaan yang terkait sehingga dengan adanya informasi tersebut pembaca atau peminjam atau pengelola bisa lebih cepat mengelola perpustakaan. Kemudian yang kedua ada tingkat operasional. Ini berkaitan dengan proses-proses yang dilakukan ketika dalam pengembangan aplikasi. Misalnya dia menggunakan metode waterfall. Kemudian yang ketiga tingkat kuantitatif. Ini berkaitan dengan memberikan tingkat kepuasan terhadap user. Lanjut, kualitas perangkat lunak yaitu jaminan kualitas. Untuk jaminan kualitas sendiri ini dia membahas tentang kebutuhan sistem itu sendiri. Jadi kebutuhan sistem informasi ini sebenarnya dengan semakinnya berkembang teknologi sekarang, sistem informasi ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Jadi kebutuhannya itu sangat tepat untuk diterapkan di perpustakaan. Untuk pemeliharaan pada sistem ini dilakukan selama setahun penuh, dan jika ada kesalahan masalah tersebut langsung diatasi dan dilakukan pengecekan. Yang terakhir itu ada kualitas perangkat lunak mengenai biaya kualitas. Nah, untuk biaya sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada biaya pencegahan, meliputi biaya perencanaan aplikasi, biaya pelatihan atau training, dan segala perlengkapan yang dibutuhkan ketika mengembangkan aplikasi. Kemudian ada biaya penilaian. Ini dilakukan pada saat pengujian sebuah aplikasi atau biaya testing. Kemudian ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini meliputi ketika aplikasi tersebut gagal atau tidak bisa digunakan, terdapat kegagalan, maka akan dibuatkan ulang aplikasi sampai aplikasi tersebut bisa digunakan. Oke, mungkin cukup yang saya jelaskan. Sebagai kesimpulan bahwa dalam tugas satu ini dia membahas tentang metode pengukuran. Yang saya ambil itu metode pengukuran direct, yang dimana pengukuran direct itu dia langsung mengetahui hasilnya. Kemudian untuk kualitas perangkat lunak terbagi atas 3. Ada kontrol, ada jaminan kualitas, dan ada biaya kualitas. Mungkin cukup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.